Pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, alhamdulillahirobbilalamin bisa bertemu kembali di channel Hartoyo Hartoyo. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kondisi sehat walafiat. Seperti biasa pemirsa akan saya ajak untuk mengikuti kegiatan saya. Pada hari ini, kegiatan saya mengawinkan singkong tahun dan singkong Gatot Kaca dengan singkong karet. Keseruannya seperti apa? Ayo ikuti saya sampai selesai. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, kita siapkan batang singkong tahun dan Gatot Kaca seperti ini, juga singkong karet seperti ini, serta kita siapkan tali. Kita ambil gedebok pisang saja seperti ini. Dan kita siapkan pula peralatannya berupa pisau atau alat pemotong lainnya. Pemirsa, karena semua bahan dan alat sudah siap, ayo kita mulai saja kegiatan ini, yaitu mengawinkan singkong. Hari ini kita mengawinkan ubi, mengawinkan singkong. Bahannya singkong karet, ini singkong yang tidak enak dimakan, kemudian singkong yang enak dimakan. Dan kita coba untuk mengawinkan. Ini sebagai bawahnya, dan yang ini singkong karet ini sebagai atasnya. Kita sambung gedebok pisang yang kita ambil, yang sudah kering. Untuk talinya juga ini kita ambil dari sini aja. Kita ambil 2 mata saja. Pemirsa, kita potong batang singkong karet ini sepanjang 2 mata tunas saja, atau 1 jengkam, lalu diiris miring kurang lebih 7 cm. Singkong karet ini nanti kita sambung untuk bagian atas atau sebagai jantannya. Kemudian untuk bagian bawahnya atau betinanya kita siapkan singkong yang bisa dimakan jenis apa saja. Kebetulan sekarang sudah kita siapkan 2 batang jenis singkong tahun dan 2 batang jenis Gatot Kaca. Dipotong lebih panjang sekitar 50-60 cm. Kemudian diiris miring sepanjang kurang lebih 7 cm. Harus sama kemiringan irisannya dengan singkong karet tadi agar saat ditempelkan bisa klop antara kulit singkong, bisa saling menyentuh. Lalu ditali dengan kuat. Saya memilih menggunakan gedebok pisang seperti ini. Tali untuk merekatkan sambungan kedua macam singkong ini harus betul-betul kuat, tidak boleh kendor. Agar sambungan tidak goyang sedikit pun, sampai bertunas bahkan sampai ditanam pun tidak boleh goyang. Pemirsa, beginilah cara mengawinkan batang singkong. Hari ini akan kita kawinkan 4 batang singkong dan 1 batang singkong sudah selesai kita kerjakan. Lalu kita lanjutkan ke batang singkong yang kedua. Caranya sama persis dengan cara yang pertama. Selain itu, yang juga perlu diperhatikan adalah mata tunas kedua macam singkong ini. Semuanya harus mengarah ke atas, tidak mengarah ke bawah. Dan yang jadi pedoman singkong yang enak dimakan adalah bagian yang akan tertanam tertimbun tanah. Kemudian untuk mempermudah penempelan kedua macam batang singkong ini, upayakan sama besarnya. Pemirsa, kita kerja sambil cerita ya. Ini adalah contoh singkong kawin yang gagal kawin atau gagal menyatu diakibatkan oleh tali tempat mengikat sambungan kendor yang kemudian goyang. Akibatnya singkong karet di bagian atasnya kering dan justru bagian bawah mata tunasnya banyak yang tumbuh. Dan ini contoh singkong kawin yang berhasil. Ditandai dengan munculnya mata tunas yang tumbuh pada bagian atas, yaitu bagian singkong karet, sementara di bagian bawah tidak ada mata tunas yang tumbuh. Berarti ini sangat bagus atau kencang pada tali sambungan batang singkong. Untuk membantu batang singkong tidak gampang goyang, diberikan tajur dan diikatkan ke batang singkong. Oh my god. Kita kembali dengan kerjaan mengawinkan singkong. Pemirsa, agar tidak jenuh mengikuti kegiatan ini, saya sambung cerita lagi tentang singkong kawin. Pemirsa, cara mengawinkan singkong seperti ini dikenal oleh para petani sudah cukup lama. Bahkan zaman kakek nenek kita sudah mengenal cara ini.
berarti hampir 1 abad. Wow. Umumnya dikenal, dikembangkan, dan ditekuni oleh para petani di pedesaan. Sebab hasil tanam dari singkong kawin, pada umumnya buahnya super besar, bisa sebesar paha orang dewasa, dan super panjang. Karenanya untuk mendapatkan panenan singkong yang banyak tidak perlu lahan yang luas. Petani dahulu dalam memanfaatkan tanaman singkong hanya skala rumah tangga, tidak seperti sekarang sudah menjadi skala usaha perkebunan singkong. Dan cara memanfaatkan singkong hanya untuk kebutuhan dapur saja, seperti direbus, dibuat lamet, dibuat kolak, digoreng, dibuat saut, dan lainnya. Selain itu singkong jenis ini sering dibuat gapler, dibuat pati singkong, dibuat oyel, dibuat tiwul, dan lainnya. Olahan seperti ini biasanya berkembang bahkan diperjualbelikan ketika musim paceklik datang. Pengolahan buah singkong kawin seperti itu juga sebagai upaya para petani zaman dahulu dalam mengkondisikan tetap tersedianya kebutuhan pangan. Kegiatan ini sering disebut upaya pengembangan ketahanan pangan. Itulah sedikit ulasan tentang singkong kawin yang saya ketahui dan saya rasakan. Bagaimana di tempat Anda? Pemirsa yang budiman, selesai sudah kegiatan kita mengawinkan singkong. Namun tidak langsung kita tanam, tetapi akan kita karantina dahulu di tempat yang teduh hingga tumbuh mata tunas pada singkong karetnya. Di sini saja kita letakkan sementara. Kemudian, kita pindahkan ke tempat yang lebih teduh di sini, menunggu tumbuhnya tunas atas, baru kita tanam. Pemirsa yang budiman, demikian kebersamaan kita hari ini. Atas partisipasinya mengikuti kegiatan ini, sampai selesai saya ucapkan terima kasih. Dan pemirsa yang baru bergabung, mohon bantuannya untuk menekan tombol like, subscribe, komen, share, dan mengaktifkan double lonceng agar kita senantiasa dapat bertemu dan channel ini dapat berkembang. Semoga berkah. Terima kasih. Dan jika tidak berkenan, saya mohon maaf. Jangan lupa tanam toga, karena tanaman obat keluarga banyak khasiatnya untuk kesehatan keluarga. Insya Allah kita bisa bertemu di video berikutnya dalam kondisi sehat walafiat. Salam sehat, salam semangat, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, sampai jumpa lagi.